Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung dalam Breakout Room 1A. Di sini kita akan membahas dampak COVID-19 terhadap akses untuk tes HIV dan layanan IMS. Dan pada ruang 1A ini kita akan dipandu oleh Ibu Dr. Evi Aryatna Sinta Dewi MPD. Dan ya, mohon maaf, tim operator apakah bisa diperbesar untuk slide moderatornya? Untuk yang slide berikutnya. Ya, Ibu Dr. Evi Aryatna Sinta Dewi merupakan meniti pendidikan tinggi S1 pada hubungan internasional FISIP Unpad, kemudian S2 pada manajemen pendidikan di UPI, dan S3 pada komunikasi politik pasca sarjana Unpad di Kota Bandung. Dan sejak tahun 2002, beliau menjadi PNS dosen dan mengampu mata kuliah komunikasi politik, komunikasi strategis, sosialisasi komunikasi, dan perubahan sosial di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Dan berbagai publikasi sudah beliau terbitkan dalam bentuk artikel ilmiah yang tersebar di jurnal nasional maupun internasional yang merupakan hasil riset dengan topik utama mengenai kajian komunikasi politik, komunikasi pemerintah, dan komunikasi perempuan. Termasuk pula di dalamnya adalah riset mengenai kelompok marginal seperti human trafficking, stigma terhadap pengidap HIV/AIDS, dan lain-lainnya. Baik, untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Evi Aryatna untuk memandu jalannya proses pemaparan dan diskusi pada ruang 1A ini. Saya persilahkan Ibu Evi. Baik, terima kasih Mbak Nidia sudah mengalihkan acara kepada saya. Selamat pagi kepada semua para pembicara dan hadirin yang mengikuti webinar ini. Pada pagi ini ada 4 pembicara yang akan menyampaikan materi-materi atau makalah-makalah terkait tentang HIV/AIDS. Di sini saya ada Ibu Dr. Satiti Retno Pujiati, kemudian ada Mbak Catherine Thomas, ada Mbak Arina, dan yang terakhir ada Ibu Eti Supriyati. 4 pembicara ini akan kita simak apa yang akan dipaparkannya. Nah, tapi sebelumnya mungkin ini sekedar mengelola waktu kita, bahwa para pembicara akan diberikan waktu selama 15 menit dan 5 menit terakhir akan saya berikan warning untuk mengingatkan, mohon maaf nanti, dan diskusi akan dilangsungkan pada saat semua pembicara sudah menyampaikan presentasinya. Baik, sebagai pembicara pertama saya persilahkan Dr. Satiti Retno. Saya persilahkan Ibu. Iya, baik, terima kasih Dr. Evi. Sebentar, saya akan membacakan dulu ya Bu Satiti ya ininya. Ya. CV-nya, tapi panitia belum ngasih ke saya ini CV-nya. Sebentar, Bu Nidia, ada CV Bu Titi ya? Oh, ada ini. Saya bacakan saja ya, Dr. Titi ya, khawatir saya salah. Dr. Satiti Retno Pujiati, spesialis KK, adalah dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin senior, lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran UGM tahun 1996 dan menyandang gelar dokter spesialis sejak tahun 1997 serta lulus sebagai doktor pada tahun 2016 dalam bidang alergi obat anti HIV. Beliau adalah seorang konselor HIV dan banyak menangani kasus infeksi menular seksual serta kelainan kulit akibat penyakit HIV.
Selain kompetensinya sebagai konsultan penyakit infeksi menular seksual serta HIV, Ibu Titi ini juga kompeten menangani berbagai penyakit kulit, baik kasus infeksi, penyakit alergi, maupun kasus kosmetik dan estetika. Itu mungkin sedikit CV ya, Bu Titi ya. Harusnya panjang mungkin ya, tetapi untuk mengefektifkan waktu yang kita miliki, jadi sedikit saja yang disampaikan. Baik, silakan Ibu Dr. Satiti Retno. Terima kasih Bu Dr. Evi. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sangat jelas Bu Titi, silakan. Terima kasih. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Maaf. Sudah jelas. Ini kok di tempat saya malah keluar dari CPHIV ya? Oh, yang bukan yang ini ya Bu ya. Sebentar ya, panitia, punten. Punten, maaf. Presentasinya bukan yang itu ya untuk panitia. Atau Bu Reno mau share screen sendiri? Ya, saya share screen ini apakah terlihat? Oh, belum ada. Bentar. Belum nampak ya. Nah, oke. Ada Bu. Silakan Ibu. Sudah terlihat ya? Iya, betul, sudah. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengajak saya bergabung di acara hari ini. Terus terang sebenarnya saya klinisi murni ya, bukan peneliti. Tapi ini pasti ulahnya Mas Gambit. Sering ngajak saya di penelitian, di kebijakan ya. Di UGM. Nah, hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap akses untuk tes HIV dan layanan IMS. Yang kebetulan saya mencoba memotretnya di lokal ya. Ya, kita tahu bahwa IMS atau penyakit menular seksual ini merupakan salah satu penyebab permasalahan kesehatan sosial dan ekonomi di banyak negara. Hampir 500 juta kasus baru IMS ini terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Nah, penyakit infeksi menular seksual merupakan faktor risiko terbanyak ya sampai saat ini masih IMS sebagai faktor penularan infeksi HIV, terutama sifilis. Ya, ini merupakan permasalahan global di mana sifilis ini dapat meningkatkan risiko tertular HIV sampai dengan 300 kali lipat dibanding orang yang tidak menderita sifilis. Dan sebaliknya, orang yang menderita HIV ini juga meningkatkan risiko munculnya gejala sifilis. Pada saat saya mengambil spesialisasi penyakit kulit tahun 92, saya tidak pernah menemui kasus sifilis, ya, bahkan sampai lulus pun tidak. Tetapi begitu HIV kita temukan, itu makin banyak kasusnya. Sampai sekarang kasusnya cukup banyak ya di klinik kami. Nah, kalau kita lihat bahwa sudah banyak usaha dari pemerintah kita untuk menanggulangi HIV. Tapi kalau kita lihat grafik ini, kasus HIV jarang sekali turun ya. Kalau kita lihat selalu naik dari tahun ke tahun. Memang di 3 tahun terakhir ini mungkin 2 tahun karena pandemi saja saya kira mungkin terjadi penurunan, sedikit penurunan. Nah, sudah banyak respon terhadap upaya untuk penanggulangan ini ya dari tahun 2004 itu, dan pemerintah sudah menyusun suatu roadmap pengendalian HIV ini dengan di tahun 2012 dengan proyek SUFA-nya, kemudian 2016
itu sudah menyusun guideline for screening HIV, sifilis, serta pada wanita hamil. Kemudian pada tahun 2018 ada program Fast Track ya 19-19. Kemudian 2020 mencoba melakukan juga usaha untuk menjangkau 90% key population ya. Kemudian 100% bayi dari ibu yang menderita HIV itu di screening dengan panduan-panduan yang baru, metode yang baru. Kemudian di 2022 itu juga mencanangkan triple elimination untuk program ibu hamil untuk HIV, hepatitis, dan sifilis. Kemudian di 2027 itu kembali diingatkan target 19-19 dan diharapkan di 2030 itu getting 30 ya. Saya kira teman-teman semuanya sudah paham hal tersebut. Kemudian juga muncul surat dari P2P ini ya untuk penata laksanaan orang dengan HIV/AIDS, kemudian untuk eliminasi atau keberhasilan dari apa yang dimimpikan ya. Namun kita terkejut ya di tahun 2019 kita mengalami kedatangan dari Mbak COVID ini yang tiba-tiba hadir tidak kita minta ya. Dan kita lihat bahwa Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat pesat untuk kasus COVID ini, di mana pada Maret ya, Maret 2020 itu masih di beberapa tempat itu paling banyak 3 digit ya. Rata-rata hanya 1 atau 2 digit kasus COVID-nya. Namun dalam 6 bulan itu kita lihat di gambar yang bawah ini hampir semuanya sudah 3-4 digit dalam waktu 6 bulan. Dan terus bertambah sehingga WHO terpaksa mengumumkan atau mendeklarasikan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah merupakan pandemi ya, karena sudah mencapai di seluruh dunia, yaitu pada 11 Maret 2020. Dan sebagai bukti bahwa kita juga menanggapi apa yang disampaikan oleh WHO, maka Presiden kita, Presiden Jokowi juga sudah mengeluarkan ya statement bahwa negara kita juga menetapkan bencana non-alam penyebaran COVID ini sebagai bencana nasional. Dan berkali-kali kita mendapatkan kebijakan yang sering berubah ya. Ada karantina mandiri, karantina sosial, karantina apapun, kemudian social distancing, protokol kesehatan, dan semua dari petugas kesehatan kita akhirnya harus mendahulukan ya pengendalian dari COVID-19 ini. Nah, di sini ada kekhawatiran untuk kita, teman-teman juga di lapangan, bagaimana mimpi kita untuk menggapai bebas HIV ini di tahun 2030. Bagaimana triple elimination untuk ibu hamil ini. Ya, jadi ada banyak kekhawatiran pada waktu itu tentang keberhasilan dari penanggulangan HIV ini. Yang pertama adalah bagaimana keberlangsungan dari usaha penanggulangan ini. Apakah akan terus lancar atau tidak? Apakah akses layanan kesehatan ini juga akan mengalami kendala? Bagaimana dengan populasi rentan, yaitu HIV ini adalah orang dengan imunitas yang rendah. Apakah nanti akan terjadi gempuran pandemi ini pada mereka? Ya, ini adalah kekhawatiran yang cukup besar pada saat itu. Kemudian kita juga dibingungkan mana program yang harus kita prioritaskan saat itu. Karena semua sebetulnya harus dalam track programnya yang berjalan bersama-sama. Kemudian bagaimana dengan diskriminasi dan stigmatisasi? Apakah ini bisa kita atasi juga? Kemudian dukungan dan pendampingan sosial ini tentu juga akan terdampak karena kami tidak bisa bertemu dengan mudahnya.
Kemudian muncul atau dikeluarkanlah surat edaran ini tentang protokol pelaksanaan layanan HIV di masa pandemi, di mana disebutkan dengan jelas bahwa pelayanan kesehatan apapun itu tetap harus berjalan sebagaimana semestinya. Padahal kami petugas kesehatan ini harus ikut jaga ya di klinik COVID, meskipun kami bukan dari misalnya penyakit dalam yang waktu itu adalah role yang utama ya, terutama untuk ahli paru. Tapi kami dari kulit pun harus jaga. Jadi ini adalah satu kondisi yang memang membingungkan saat itu. Sedangkan di kami sendiri perhimpunan ada rambu-rambu yang harus dilakukan kalau kita melayani pasien kulit dan kelamin, termasuk IMS. Ya. Nah, di sini saya sampaikan tadi bahwa saya bukan peneliti, ya, saya hanya klinisi murni dan kebetulan saya diberi amanah untuk sebagai dosen di bidang IMS dan HIV, sehingga saya mencoba memotret dan mencatat layanan IMS HIV pada setahun sebelum pandemi, kemudian saya mencoba memotret 1 tahun saat pandemi. Di awal itu memang Yogyakarta bukan yang kasusnya sangat tinggi. Justru yang terakhir-terakhir ini mengapa Jogja malah menjadi 5 besar gitu ya, bahkan pernah jadi nomor 1. Tetapi saya mencoba bagaimana dengan sistem BPJS yang ada ini, saya memotret di layanan yang di rumah sakit rujukan utama, yaitu di Sarjito, kemudian 2 rumah sakit sekunder ya, rujukan kedua, dan 3 puskesmas sebagai rujukan pertama. Jadi layanan pertama di 3 puskesmas yaitu Puskesmas Tempel, Puskesmas Depok 3, Puskesmas Melati 1, kemudian Rumah Sakit Akademik, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, dan RSUP dari Dr. Sarjito, di mana semua ini berada di Sleman. Mengapa kami memilih Sleman? Karena tadi distancing tadi. Mohon maaf, 5 menit lagi waktunya. Baik, terima kasih. Kemudian di sini kami sampaikan data kunjungan HIV itu ternyata tidak berubah, justru malah meningkat. Orang yang datang ke kami di rumah sakit maupun di RSA tingkat 2 dan puskesmas ini mengalami kenaikan. Hanya sedikit penurunan di Puskesmas Depok 3. Kemudian pasien yang dilakukan tes HIV, ini ternyata di rumah sakit itu yang mengalami penurunan di Sarjito, pasien yang dilakukan tes HIV. Di RSA ini tingkat 2 meningkat, RSUD tingkat 2 meningkat, dan di puskesmas ini mengalami penurunan. Ya. Dan kalau saya tanyakan ini karena mobile visit-nya yang tidak ada. Sedangkan kami di rumah sakit itu hanya menerima kalau mereka memang datang atau rujukan. Sehingga terjadi peningkatan di rumah sakit rujukan kedua. Nah, di DIY sendiri ini hampir semua kabupaten kota mengalami penurunan untuk tes HIV-nya. Jadi sekitar 30% turun untuk tes HIV. Kemudian jumlah pasien HIV baru ini di rumah sakit ini mengalami peningkatan atau sama. Sedangkan di puskesmas kita lihat bahwa ada yang meningkat tapi ada juga yang menurun. Kemudian di penemuan kasusnya ini memang dari tahun 2018 makin menurun ya sampai dengan triwulan ini sedikit menurun lagi. Nah, kemudian jumlah akses ARV ini memang banyak di rumah sakit, kebanyakan karena mungkin sebagian puskesmas tidak melayani. Kemudian jumlah ibu hamil yang diperiksa, ini terus terang kami sangat sulit mendapatkan data dari rumah sakit karena kami dilempar ke sana ke sini untuk mendapatkan datanya. Dan saya menganggap bahwa recordingnya tidak bagus. Jadi justru di puskesmas kita mendapatkan data yang cukup bagus, di mana ibu hamil yang diperiksa tidak secara signifikan mengalami perubahan. Kemudian jumlah ibu hamil yang positif pun tidak terlalu banyak.
Kemudian jumlah kunjungan pasien IMS ini memang terjadi penurunan di semua fasilitas kesehatan karena kami membatasi pemeriksaan secara langsung, demikian juga pemeriksaan laboratoriumnya terpaksa turun. Ya. Kemudian sebenarnya banyak nggak sih pasien HIV yang menderita COVID? Ternyata enggak juga. Ya. Dalam 1 tahun di Sarjito hanya menemukan 8 kasus pasien HIV yang menderita COVID, di tempat lain di Puskesmas Melati dan RSA ini hanya 1 kasus. Nah, bisa kita simpulkan bahwa selama pandemi COVID-19 ini sebenarnya layanan HIV tetap berjalan sebagaimana mestinya, hanya mungkin pencatatan dan pelaporannya menjadi masih belum bagus ya. Sebelum pandemi maupun sesudah pandemi sama saja sepertinya, maka kita perlu sinergi tetap melaksanakan layanan ini agar mimpi kita 3.0 dan triple elimination ini bisa berjalan dengan baik. Demikian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titi. Ini padahal waktunya masih ada 1 menit lagi nih Bu. Nanti kita pakai untuk diskusi ya. Baik, terima kasih Bu Titi. Selanjutnya saya persilahkan, ini akan saya bacakan dulu. Mbak Catherine Thomas MSc. Mbak Catherine akan menyampaikan presentasinya tentang dampak COVID-19 terhadap akses untuk tes HIV dan layanan IMS. Mbak Catherine ini dari 2024 sampai sekarang adalah dosen tidak tetap dan peneliti, artinya project based, di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Kemudian tahun 2021 menjadi Wakil Direktur Bidang Pendidikan Jakarta International College. Nah, adapun proyek dan publikasi penelitiannya dari Mbak Catherine ini pada tahun 2020 meneliti tentang the impact of COVID-19 to children living with HIV in Indonesia. Kemudian masih di tahun yang sama, the concept of health and illness of children living with HIV in Jakarta, Indonesia, insights from children's growing. Dan yang terakhir, rapid assessment on community acceptability values and references of hepatitis C, self-testing among various target population of potential users in diverse settings. Dan masih banyak lagi nampaknya ya. Tapi pada hari ini mungkin Mbak Catherine akan menyampaikan hasil riset yang lain lagi. Silakan Mbak Catherine. Terima kasih Bu. Ya, saya share screen ya Bu. Silakan. Oke, jadi selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pada pagi ini saya mau mempresentasikan mengenai penelitian kami yang dilakukan bersama antara Yayasan Peduli Hati Bangsa dan ITPC. Nah, adapun judul dari penelitian ini adalah dampak COVID-19 terhadap akses kesehatan dari populasi kunci dan orang dengan HIV di Indonesia. Oke, latar belakang studi ini sebenarnya kita tahu bersama bahwa COVID ini sifatnya tidak selektif ya. Jadi semua orang bisa dapat, semua orang bisa terinfeksi. Jadi dan banyak populasi termasuk populasi kunci kita dan kemudian juga orang dengan HIV yang mengalami dampak walaupun COVID ini tidak pasien HIV tidak langsung terkena COVID, tetapi ternyata dampaknya itu juga sampai pada pasien HIV dan populasi kunci. Jadi dampaknya apa saja yang kami ingin tahu pada saat ini adalah di bidang sosial, yang banyak terjadi adalah di bidang sosial, keuangan, akses kesehatan, dan makanan. Itu yang sudah diketahui. Nah, kemudian kajian pada kali ini itu akan kami melihat mengenai dampak COVID terhadap akses kesehatan pada populasi kunci dan orang dengan HIV di Indonesia. Kemudian untuk rancangan studinya, studi ini melakukan pendekatan penelitian partisipatif dan dilakukan pada bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2020 untuk melihat dampak COVID-19 terhadap akses kesehatan. Kami menggunakan format yang digunakan bersama oleh para peneliti lainnya di negara yang lain, yang kemudian juga bekerja sama dengan ITPC. Kami menggunakan Citizens Report Card, Community Assessment, dan survei kualitatif.
Untuk assessment tool-nya sendiri kami melihat 9 indikator spesifik, yaitu tes HIV, kemudian pengobatan, kemudian juga layanan terkait HIV, yaitu pengurangan dampak buruk nafsa, kemudian kesehatan ibu dan anak, IMS, dan lain-lain. Kemudian juga pekerjaan dan pendapatan, ketahanan pangan, tempat tinggal yang aman, kemudian kekerasan, stigma, dan diskriminasi, kesehatan mental, dan juga kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pemerintah. Kemudian dari data sosial demografinya, karena ini banyak menggunakan pendekatan kualitatif, kami mendapatkan 15 partisipan untuk penelitian ini dengan data sosial demografi seperti ini. Jika dilihat rata-rata umur, kalau untuk yang gendernya male dan female di sekitar 38,5 tahun, kemudian juga 36,4 tahun. Untuk transgender 51 tahun untuk usianya, kemudian untuk level of education dari kalau yang male banyak yang dari high school, kemudian juga ada yang sarjana, kalau yang female ada yang dari SMP, SMA, dan juga S1. Untuk transgender dari elementary hingga high school. Kemudian dari regionalnya sendiri, partisipan ini semuanya berasal dari Jawa. Kemudian dari segi marital status, occupation, jika dilihat dari occupation ini banyak yang berasal dari sektor informal. Inilah kemudian yang akan juga menjadi satu temuan juga di dalam penelitian ini. Jika dilihat sektor informal ini juga adalah sektor yang juga terpengaruh pada saat COVID pandemi ini sedang berjalan. Oke. Dari segi hasil, untuk hasil yang pertama adalah tes HIV itu terbatas jumlah jam layanannya. Jadi ini peserta mengumumkan bahwa jumlah layanannya kemudian juga dibatasi jumlah pasien per hari, kemudian juga durasi layanan juga menjadi terbatas selama pandemi. Selain itu, pemberian informasi misalnya untuk ibu hamil dan konseling yang biasanya rutin dilakukan itu juga menjadi terbatas. Dan pada akhirnya peserta juga merasa bahwa pemerintah ini lebih memprioritaskan kasus-kasus COVID-19 dibandingkan dengan penyakit yang lain. Jam layanan yang terbatas termasuk untuk layanan metadon. Jadi layanan metadon ini dikeluhkan misalnya terbatas hanya pukul 8 sampai 10 pagi, sedangkan pada jam-jam tersebut apalagi orang tua tunggal ini menjadi tantangan karena pada pagi hari mereka tetap harus mempersiapkan anak untuk bersekolah dulu. Jadi karena layanan terkait HIV ini harus dipersingkat karena pandemi, jadinya beberapa dari mereka tidak mengakses layanan ini, kemudian ya menjadi sakau misalnya ya. Jadi jam layanan yang terbatas untuk terkait HIV ini juga menjadi problem selama masa pandemi ini. Kemudian juga COVID-19 juga mempersulit pekerja informal. Jika dilihat tadi dari data sosiodemografiknya, banyak teman-teman kita ini berasal dari sektor informal. Jadi ya terkadang di dalam beberapa bulan yang pada saat kami melakukan penelitian itu, pengakuan mereka sempat beberapa bulan juga tidak punya sumber penghasilan untuk menghidupi diri sendiri, apalagi untuk menghidupi keluarga. Jadi perlindungan-perlindungan yang biasanya didapatkan dari pemberi kerja sektor formal itu tidak mereka miliki gitu. Jadi cukup kesulitan juga dalam hal keuangan, kemudian juga dalam hal menghidupi diri sendiri, kemudian apalagi harus misalnya dituntut untuk membayar BPJS atau apa, itu juga terkadang mereka nggak punya uang sampai segitunya karena untuk survive untuk hari per hari saja sudah sulit. Kemudian juga pandemi COVID ini menyebabkan kerawanan pangan dan kerentanan kesehatan karena banyak dari mereka yang kemudian pada saat itu bertumpu kepada bantuan yang diterima dari pemerintah. Jadi
kadang-kadang bisa makan tapi tidak bisa makan 3 kali sehari. Kemudian juga karena mereka banyak bertumbuh kepada bantuan dari pemerintah, banyak dari mereka yang makan seadanya, yang mie sarden dan mie instan dan sarden dalam kaleng. Nah, dalam jangka panjang ada kekhawatiran bahwa resiko ini mereka akan memiliki gangguan sistem kekebalan dan efisiensi mikronutrien. Mereka mengkhawatirkan hal tersebut akan terjadi. Kemudian juga karena kebanyakan dari mereka dari sektor informal dan tidak punya penghasilan yang tetap, banyak juga dari mereka yang kehilangan tempat tinggal, yang akhirnya misalnya harus tinggal dengan saudara atau tinggal dengan kenalannya mereka. Kemudian mereka merasa bahwa tingkat kejahatan pada saat ini itu lebih tinggi, jadi banyak yang terjadi, banyak mengalami insiden pencurian, kemudian juga tempat tinggal yang mereka tinggali sekarang mereka merasa tidak aman, gitu ya. Tapi tidak ada pilihan lain karena mereka nggak mampu bayar sewa, nggak mampu bayar listrik dan air, jadi harus tinggal di tempat teman atau kerabat. Kemudian selain dari dampak-dampak tadi, kami juga melihat dampak COVID terhadap aspek-aspek lainnya, misalnya kesehatan jiwa. Jadi memang karena ada kekhawatiran finansial, masalah insecurity juga. Nah ini membuat beberapa peserta ini menjadi stres, kebingungan. Dan ini juga di dalam masa pandemi ini juga ada beberapa partisipan yang sudah kehilangan orang-orang yang terdekat selama masa pandemi. Jadi ada yang kehilangan anak, suami, dan orang tua. Ada yang berentetan dalam satu waktu yang bersamaan kehilangan suami dan anak, kalau nggak salah ya. Jadi kehilangan-kehilangan ini kemudian juga ditambah lagi dengan kesulitan-kesulitan finansial, membuat mereka stres, kebingungan, cemas, kemudian juga tidak nyaman meninggalkan rumah juga akhirnya karena takut tertular COVID dan juga takut mendengar pengalaman-pengalaman orang yang dilaporkan. Ada satu peserta yang juga merasa gelisah dan ingin kembali ke kampung halaman, tetapi karena status HIV-nya dirahasiakan, dia merasa memang nggak nyaman untuk kembali ke kampung, walaupun di tempat tinggalnya yang sekarang ya dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi juga pada saat yang bersamaan pada saat ingin pulang tidak bisa pulang karena takut status HIV-nya diketahui orang lain. Kemudian juga ada juga persepsi terhadap akuntabilitas pemerintah, jadi mereka merasa bahwa pemerintah ini tidak tepat sasaran pada saat mendistribusikan bantuan pangan. Ada yang keluarga yang dirasa cukup tetapi menerima bantuan ataupun mereka harus menerima bantuan kemudian tapi harus dibagi dengan keluarga yang lainnya gitu ya, jadi satu paket untuk 2 keluarga. Nah peserta mengungkapkan masalah program bantuan dan ya Ibu, maaf waktunya 5 menit lagi ya, jadi mereka memikirkan mengenai layanan COVID-19 yang ditakutkan menjadi rawan korupsi. Rekomendasi ini sudah slide terakhir, peningkatan program perawatan kesehatan dan bantuan bagi mereka yang terdampak COVID. Kemudian juga jika layanan terbatas di puskesmas atau misalnya di layanannya yang lain, bisa juga sebenarnya melakukan konsultasi via layanan itu memberikan alternatif yang lain, misalnya melalui konsultasi via WhatsApp atau misalnya dengan Zoom atau dengan platform yang lainnya ya. Jadi termasuk juga mengenai pemberian informasi dan konseling. Kemudian juga disarankan juga bahwa penyaluran bantuan harus tepat sasaran dan merata. Dan selain itu yang paling penting buat mereka adalah penyediaan akses pekerjaan. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Catherine. Ini nih kalau saya pakai background, virtual background jadi seperti ini. Mohon maaf ya panitia. Saya mohon izin tanpa background ini apa laptopnya murah. Baik, terima kasih Mbak Catherine. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Arina ya. Ibu atau Mbak nih? Mbak Arina aja ya.
Mbak Rina akan Boleh, menyampaikan Bu. ya, menyampaikan tentang strategi untuk menelusur loss follow up. Riwayat hidup atau kurikulum vitae Mbak Rina ini pada tahun 2021 merupakan program officer Rapid Response Officer dari Jaringan Indonesia Positif. Kemudian 2018 sampai 2020 koordinator organisasi komunitas organisasi perubahan sosial di Indonesia. 2018 sampai 2020 peneliti komunitas dan organisasi perubahan sosial Indonesia. Pengalaman penelitian 2019 studi upaya pemberdayaan komunitas pekerja seks di Indonesia. 2018 studi mobilitas pekerja seks di Manado dan Denpasar, dan 2018 penelitian dan advokasi pada populasi kunci. Kami persilakan Mbak Arina untuk menyampaikan paparannya selama 15 menit. Ya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih udah bantu share screen. Oke, next. Jadi di sini saya akan saya terima kasih dulu deh ya. Gugup Bu saya nih. Terima kasih untuk PPH Atmajaya yang sudah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan kali ini. Oke, next. Nah, jadi tujuan dari strategi untuk menelusur orang dengan HIV yang sedang lost follow up itu yang pertama adalah memastikan bahwa setiap orang dengan HIV itu mendapatkan akses layanan termasuk ARV. Lalu kemudian yang tujuan kedua itu adalah untuk mendokumentasikan hasil penelusuran LFU. Nah, terkadang teman-teman penjangkau, penelusur, pendamping itu melakukan penelusuran gitu ya, tapi yang tercatat itu hanya hasil berapa yang sudah akses, tapi perjalanan mereka, bagaimana mereka menelusur itu nggak tercatat, atau hasilnya sebenarnya apa, alasan-alasan teman-teman orang dengan HIV itu, LFU itu apa, itu nggak tercatat gitu. Nah, selanjutnya itu untuk mencapai target 95 itu tahun 2030, di mana 95 yang ketiga itu adalah viral load yang tersupresi. Nah, kalau teman-teman orang dengan HIV itu yang lost follow up, bagaimana viral load mereka akan tersupresi kalau mereka tidak minum obat gitu. Next, Win. Slide. Panitia bisa berpindah slide-nya. Oh, belum bisa berpindah. Oke lah. Nah, ini dia. Nah, Agak ini lelet adalah, nih. ini Sinyal. alur penelusuran dari mulai kita lihat di sebelah kiri atas itu ada layanan PDP yang membagikan data di siapa-siapa aja teman-teman dengan HIV yang yang udah nggak ngambil obat gitu. Nah, setelah data dibagikan, lalu clustering pasien per ALV, MA atau LPFU. Nah, jadi dibagi ini mana yang orang dengan HIV yang belum ngambil obat sama sekali, atau yang MA, atau di MA itu dia 7 hari telat ngambil obat, 1-7 hari telat ngambil obat, atau dia LFU. LFU itu dikategorikan dengan dia sudah telat 28 hari. Kalau dulu Kemkes itu 3 bulan atau 6 bulan, kalau di kita itu LFU itu 28 hari telat, itu udah kita anggap LFU. Lalu kemudian cek kelengkapan data, itu misalnya nomor teleponnya ada apa enggak, alamatnya lengkap apa enggak, ada RT RW-nya atau hanya sekedar apa namanya nama kecamatan aja gitu. Jadi kalau udah lengkap itu baru disebut data eligible. Nah, setelah data eligible dibagiin lagi itu berdasarkan wilayah. Misalnya nih Jakarta Selatan yang menelusur itu teman-teman penelusur dari Jakarta Selatan gitu. Nah, kalau di Jakarta Barat juga seperti itu, teman-teman penelusur dari Jakarta Barat yang akan menelusur. Nah, setelah teman-teman penelusur mendapatkan datanya, lalu mulailah mereka melakukan penelusuran. Biasanya itu
diawali dengan SMS dulu. Nah, kalau udah SMS nggak direspon, baru di WA. Apabila WA nggak direspon, biasanya ditelepon. Nah, apabila nggak direspon juga, baru dilakukan kunjungan rumah. Tapi kalau misalnya di telepon mereka respon dan komunikasinya bagus, terus dia memang mungkin alasannya karena lupa atau mungkin lagi sibuk sehingga belum sempat ambil, nah lalu diminta untuk datang ke layanan gitu. Tapi kalau memang itu belum lanjut dengan kunjungan rumah, jadi teman-teman penelusur datang ke rumah mereka, mengunjungi mereka dan mulai mengajak mereka untuk kembali ambil obat. Nah, setelah dapat itu baru dilaporkan kembali. Hasil penelusuran itu dilaporkan kembali ke layanan kesehatan. Oke, next slide. Nah, di penelusuran itu sedikit saya jelaskan tentang strategi hilang dan tautkan atau yang sering kami sebut dengan Sehati. Itu adalah sebuah program penelusuran yang dari mulai data dibagikan seperti alur tadi, data dibagikan, lalu teman-teman penelusur melakukan penelusuran hingga melaporkan hasil penelusuran. Nah, setiap bulannya kita ada pertemuan evaluasi dengan layanan kesehatan, dengan teman-teman penelusur, dan dengan stakeholder. Nah, di sini itu ada komponen dari program Sehati ini. Ada yang pertama itu penelusur, Rapid Response Officer, itu yang ngumpulin data. Ada stakeholder, itu ada layanan kesehatan yang mengeluarkan data orang dengan HIV yang LFU, ada suku dinas kesehatan, dan ada EPIC. Dan komponen terakhir itu ada Sehati database. Next. Di slide selanjutnya mungkin akan saya jelaskan tentang masing-masing komponen. Yang pertama itu penelusur. Ya sudah jelas ya, namanya penelusur itu melakukan penelusuran terhadap orang dengan HIV yang mangkir ART-nya. Lalu mereka melaporkan hasil penelusuran dan mereka juga mengikuti evaluasi hasil penelusuran setiap bulannya. Next. Lalu setelah itu Rapid Response Officer atau RRO yang diinisiasi oleh Jaringan Indonesia Positif. Saya sendiri kebetulan saat ini bekerja sebagai RRO ini. Jadi tugas kita sebagai RRO itu jadi setelah data dikeluarkan oleh layanan, kita mulai input nih ke dalam Sehati database. Jadi ada database tersendiri untuk melaporkan hasil penelusuran. Hasil penelusuran maupun pasien yang akan ditelusuri semuanya diinput di situ. Nanti di akhir di slide terakhir mungkin saya akan ngasih tahu sedikit tentang si Sehati database ini. Lalu setelah input data klien, selanjutnya tugas RRO itu verifikasi hasil penelusuran di Sehati database. Jadi kita tetap mantau nih teman-teman penelusur sudah melakukan penelusuran apa belum? Kalau belum, kenapa? Nah, kalau misalnya udah tapi belum terlaporkan, ya kita tanya lagi kenapa belum dimasukin gitu, apa ada kendala, sambil ngingetin juga siapa tahu teman-teman penelusur lupa untuk udah melakukan penelusuran tapi lupa diinput ke Sehati database. Lalu selanjutnya tugas RRO itu memfasilitasi pertemuan Sehati. Nah, yang pertemuan Sehati per bulanan ini RRO lah yang memfasilitasi pertemuan ini. Untuk di dalam pertemuan itu ada semua komponen Sehati ini ada di dalam pertemuan itu untuk melakukan evaluasi. Lalu selanjutnya melaporkan hasil penelusuran. Ini mungkin saya salah nulis, bukan hasil penelusuran, hasil evaluasi gitu maksudnya. Jadi setiap bulannya itu setelah melakukan pertemuan evaluasi, kita melaporkan hasil pertemuan tersebut. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah stakeholder. Yang pertama itu ada layanan kesehatan. Jadi layanan kesehatan itu memberikan tugas yang pertamanya itu untuk peran lah ya, lebih enak dibilang peran. Memberikan list penelusuran
yang diambil dari ARK. ARK itu analisa, retensi, dan kepatuhan. Jadi di layanan itu sendiri ada pencatatan tentang riwayat pengambilan obat dari teman-teman yang hidup dengan HIV di situ. Nah, dari situ akan ketahuan tuh siapa yang belum ambil obat bulan ini. Nah, si Anu udah ambil obat apa belum gitu. Udah berapa lama nggak ngambil obat, udah berapa bulan gitu. Lalu selanjutnya itu konfirmasi hasil penelusuran. Jadi kalau misalnya ada pasien yang udah ambil obat, dia bilang aku udah ke layanan nih. Nah, kita konfirmasi ke layanan. Benar nggak si A ini sudah ambil obat? Lalu input hasil penelusuran ke ARK. Nah, jadi setelah mendapatkan hasil penelusuran dari teman-teman penelusur, teman-teman dari layanan ini input kembali nih ke ARK-nya mereka gitu. Lalu stakeholder kedua itu ada suku dinas kesehatan. Jadi perannya suku Sudinkes ini adalah memastikan berjalannya program-program Sehati. Jadi program Sehati ini dipastikan, jadi kalau misalnya ada kendala dari layanan apa, dibantulah oleh si suku dinas kesehatan ini. Lalu peran selanjutnya itu memberikan saran untuk menentukan strategi dalam penelusuran. Nah, jadi misalnya di pertemuan evaluasi itu mengalami kendala, mungkin salah satu contohnya itu si pasien ini sebenarnya sudah meninggal, tapi nggak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwasannya pasien sudah meninggal. Nah, mungkin suku dinas kesehatan bisa cari tahu, memberi saran gimana supaya apa sih yang bisa dijadiin bukti. Misalnya ya cukup kayak WA dari keluarganya yang memberitahu bahwasannya pasien sudah meninggal, itu sudah bisa dijadikan bukti gitu. Lalu kemudian ada EPIC, itu epidemic control, yang berperan sebagai mendukung pembiayaan dari program Sehati ini, dan juga EPIC juga selalu ikut ya dalam pertemuan evaluasi dan selalu memberikan saran untuk menentukan strategi dalam penelusuran juga. Peran ini sama dengan suku dinas kesehatan juga sih. Oke, next. Nah, ini hasil dari penelusuran yang sudah dilakukan sejak 2020 awal hingga sekarang. Jadi dari pasien, sebentar, ini ada telepon. Sebentar. Mbak Arina, waktunya 3 menit lagi ya. Oke, maaf Bu. Jadi mungkin saya ke hasil 3 menit lagi ya, 3 menit. Ya, oke Bu. Jadi dari sekian banyak yang sudah registrasi dan ditelusuri, hasilnya itu di hasil penelusurannya itu ada kecil-kecil banget ya. Dan jadi alasannya itu ada beberapa alasan, bahwasannya pasien ditemukan tapi akhirnya dirujuk ke layanan lain gitu, atau pasien ditemukan tapi menolak untuk dirujuk, maksudnya menolak untuk nggak mau ngambil obat, udah deh aku nggak mau ngambil obat lagi gitu. Ada juga pasien yang ditemukan tapi sudah meninggal gitu, dan ada juga alasan yang mengatakan bahwasannya si pasien ini alamatnya lengkap, tapi ternyata waktu didatengin itu bukan alamatnya dia gitu, atau dia hanya ngontrak di situ dan udah nggak tinggal di situ lagi. Dan ada juga pasien yang kembali restart, kembali minum ARV, itu kelihatan deh di sini kayaknya 115. Oke, next. Nah, ini ada beberapa tantangan dan hambatan yang dialami oleh teman-teman penelusur. Yang pertama itu adalah penelusur itu udah ketemu nih sama si pasiennya, tapi akhirnya sulit mendapatkan kepercayaan gitu.
karena terkadang juga nggak memiliki kartu identitas kayak surat tugas gitu ya. Tapi ini hanya di beberapa layanan aja sih yang nggak mengeluarkan surat tugas, dan beberapa layanan lainnya itu sudah memberikan surat tugas kepada teman-teman penelusur. Tapi ini masih menjadi tantangan sih bagi kami. Lalu data klien yang diterima dari pihak layanan tidak lengkap. Jadi pada saat registrasi, terkadang di KTP itu hanya mencantumkan nama kecamatan atau nama kota aja gitu. Jadi nggak mungkin ditelusuri juga kecamatan, nggak mungkin juga kan satu kecamatan mau dicariin orang tersebut gitu. Alasan klien tidak ingin kembali ke layanan berbeda-beda. Nah, ada yang bilang mereka itu ada karena efek samping obat yang makanya nggak bisa ambil. Ada juga terkadang yang udah merasa sehat. Ada juga yang misalnya udah konsumsi herbal sehingga mereka merasa nggak perlu lagi nih konsumsi ARV. Dan masih banyak beberapa alasan-alasan lain. Lalu tantangan selanjutnya kecakapan berkomunikasi dengan penelusur dengan si pasiennya. Ya, ini juga komunikasi juga mungkin bukan hanya keterampilan sih yang kurang gitu ya, tapi berbeda budaya mungkin dia suku apa tapi harus menelusur suku apa, itu mungkin berbahasanya beda penangkapan dan penyampaiannya. Itu juga menjadi tantangan bagi kami. Selanjutnya penelusuran secara langsung di era new normal memunculkan kekhawatiran penelusur terhadap paparan penularan COVID. Nah, ini sempat terjadi di kami pada saat PSBB itu. Jadi teman-teman penelusur itu sama sekali nggak boleh kunjungan ke rumah gitu. Ini jadi salah satu tantangan banget bagi teman-teman penelusur, padahal mereka itu pengen kunjungan rumah tapi akhirnya nggak bisa karena ada peraturan pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Slide selanjutnya hanya ucapan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Arina. Waktunya hanya lagi 30 detik kok. Kak, maaf. Karena yang lain tadi masih banyak sisa, jadi nggak apa-apa. Nanti kita efektifkan di diskusi bersama ya. Nah, presenter terakhir adalah Ibu Eti Supriyati dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat ya, Bu Eti ya. Pendidikan 91 Bu Eti Akademi Perawat PPNI tahun 2016, S1 Kesehatan Masyarakat, dan pengalaman kerja Bu Eti ini di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dari tahun 2001 sampai Maret 2016, kemudian menjadi Sudinkes Kesehatan Jakarta Barat mulai April 2016. Menjadi fasilitator pada kegiatan-kegiatan konseling tes HIV, perawatan, dukungan, dan pengobatan pada ODHA, kemudian fasilitator pemetaan pada populasi kunci, dan fasilitator untuk stigma dan diskriminasi pada ODHA. Bu Eti akan menyampaikan materi presentasi tentang dampak program pemberian ARV lebih dari 1 bulan terhadap ODHIV yang mendapatkan obat ARV sebelum dan saat COVID-19 di Jakarta Barat. Kami persilakan Bu Eti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin saya menyampaikan hasil dari, saya mau share screen sendiri boleh? Mohon izin saya untuk menyampaikan hasil dari penelitian saya melalui kegiatan Pernas. Mohon maaf, sudah terlihat. Yang saya ambil adalah mengenai dampak program pemberian ARV lebih dari 1 bulan. Sudah kelihatan dampak program pemberian ARV lebih dari 1 bulan atau multi-month dispensing ataupun kita biasa sebut MMD terhadap ODHIV yang mendapatkan obat ARV sebelum dan saat COVID-19 di Jakarta Barat. Nah, adapun latar belakangnya itu karena pada saat COVID ini kita tidak berharap bahwa banyak kasus-kasus lost to follow up gara-gara COVID gitu ya. Nah, jadi yang melatar belakangi ini adalah menyebabkan kesulitan ODHIV mengakses ARV karena resiko terpapar COVID-19. Jadi ODHIV mau datang ke layanan ini sangat takut terkena COVID. Gitu. Yang kedua adalah karena beban layanan meningkat karena petugas PDP beralih fungsi untuk membantu penanganan COVID-19. Di layanan di Jakarta Barat ini banyak tenaga-tenaga yang memang merangkap selain dengan
di program HIV, banyak juga yang merangkap di penanganan COVID. Yang kedua adalah berdasarkan SE Kemkes nomor PR 01.05/1822/2019 Dinkes DKI Jakarta akhirnya memberikan arahan untuk menerapkan inovasi program MMD supaya tidak terjadinya pasien-pasien lost to follow-up yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, program MM ini sudah berjalan 1 tahun dan adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program ARV lebih dari 1 bulan atau MMD terhadap audit yang mendapat obat ARV sebelum dan saat COVID-19 di Jakarta Barat. Nah, ini adapun metode yang kami lakukan adalah metode penelitian, merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menggunakan data sekunder dari aplikasi ARK atau aplikasi rekap kohort. Data ini diperoleh dari 19 layanan PDP di Jakarta Barat, data tanggal 11 November 2021. Data ini adalah berupa jumlah audit yang mendapatkan obat ARV tahun 2019 sebelum COVID-19 dan dibandingkan dengan tahun 2020 saat COVID-19. Data 2020 ini termasuk pula jumlah klien yang diberikan MMD dan perhitungan coverage dari MMD pada audit yang mendapatkan ARV. Adapun catatan kami adalah data bukan merupakan angka kumulatif sehingga untuk data 1 tahun diambil pada bulan terakhir Desember. Karena di laporan ARK ini tiap bulan harus melaporkan data yang positif, jadi kita ambil adalah data yang di akhir tahun. Mohon maaf, Ibu Eti. Ya. Sepertinya slide-nya belum bergerak nih, Bu Eti. Oh iya, iya Ibu. Ya. Oke. Udah slide kedua bukan ya. Di panitia ya Mbak Nidia ya, di Bu Eti ya. Iya. Iya, Oke. ini share-nya dari Ibu Eti. Boleh deh Mbak Nidia di bentar. Mbak Nidia udah papa itu slide yang terakhir saya kasih ya paparannya ya. Karena tadi saya ada sedikit revisi yang saya berikan ke Mbak Lydia. Oh iya, kami sudah mendapatkannya dari yang Mbak Lydia, Ibu. Jadi mau ya, dari boleh silakan. mana? Boleh bantu share. Boleh bantu share Mbak Nindya. Terima kasih. Oh iya, baik. Mohon maaf Bu Epi. Ada gangguan. Tidak apa-apa. Iya, apakah dari Pak Edwin, apakah bisa membantu untuk share screen? Ya, baik. Baik, mohon tunggu sebentar ya, Ibu Epi dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Sambil menunggu slide-nya Bu Eti, mungkin ada yang akan mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan. Persilahkan ditulis saja di kolom chat. Oke. Nah, ini sudah ada ya Bu ya? Ya, oke. Ini adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak program pemberian ARV lebih dari 1 bulan terhadap audit yang mendapat obat ARV sebelum dan saat COVID-19 di Jakarta Barat tahun 2020. Lanjut. Adapun metode penelitian ini adalah merupakan merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menggunakan data sekunder dari aplikasi ARK, aplikasi rekap kohort, di mana ARK ini adalah aplikasi yang memang memuat pelaporan-pelaporan keterkaitan dengan program HIV. Data ini diperoleh dari 19 layanan PDP di Jakarta Barat. Data diambil pada tanggal 11 November 2021 dan berupa jumlah audit yang mendapatkan obat ARV tahun 2019 sebelum COVID-19 dibandingkan dengan tahun 2020 saat COVID-19 ya. Data 2020 termasuk pula jumlah klien yang diberikan MMD dan perhitungan coverage dari MMD pada audit yang mendapatkan ARV ya. Sebagai catatan bahwa data bukan merupakan angka kumulatif sehingga untuk data 1 tahun diambil pada bulan terakhir ya, karena kalau data kumulatif ini angkanya akan membengkak karena setiap bulan harus melaporkan pasien aktif. Jadi datanya ini diambil data Desember yang aktif. Lanjut. Nah ini perbandingan jumlah audit yang mendapatkan ARV di Jakarta Barat pada tahun 2019 dan 2020. Di sini kalau kita lihat terdapat peningkatan persentasi audit yang mendapatkan ARV sebesar 6% pada tahun 2020, di mana
pada saat COVID-19 dibandingkan 2019 sebelum COVID pada layanan perawatan HIV di Jakarta. Di sini peningkatannya itu kalau kita bisa lihat ada di bulan Maret ya. Di bulan Maret kalau kita lihat di sini grafik yang biru ini adalah data di 2019, yang merah adalah data di 2080 ya. Terlihat kan kenaikan yang paling tinggi adalah di bulan Maret ada 10%, bahwa untuk di masa COVID-19 pun kami tetap melakukan upaya untuk mencari kasus baru atau mencari kasus baru dengan melakukan pemeriksaan yang dikiranya dan gejala ke arah HIV, maka kami lakukan pemeriksaan tes HIV sehingga di masa pandemi pun angka kasus HIV yang mendapatkan ARV meningkat. Lanjut. Nah ini jumlah ODIP yang diberikan ARV di 2 bulan di Jakarta Barat periode Januari sampai Desember. Jadi di tahun 2019 kami sudah memberikan ARV lebih daripada 1 bulan, pertama di rumah sakit besar, karena di Jakarta Barat ini ada 2 rumah sakit yang memang besar, ada Rumah Sakit Darmais dan Rumah Sakit Pelni, di mana 2 rumah sakit ini adalah banyaknya pasiennya yang dari luar kota. Jadi di 2019 ini kami memberikan MMD ini adalah pada situasi-situasi tertentu, misalkan pasien yang tinggal di luar kota atau pasiennya mau keluar kota ya. Pada pertengahan tahun di 2019 dikeluarkanlah surat edaran mengenai MMD, sehingga MMD ini mulai diterapkan sebagai alternatif program yang mengatasi keterbatasan akses ARV selama 90. Jadi di 2020 saat COVID ini program MMD kami tingkatkan untuk seluruh layanan supaya pasien-pasien ODIP, supaya ODIP ini dia bisa mengakses ARV tanpa dia datang ke layanan yang terlalu sering, sehingga itu juga akan membantu mengurangi beban kerja petugas yang ada di layanan. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat jumlah ODIP yang diberikan MMD di Jakarta Barat pada periode Januari sampai Desember 2020, tentu ini adalah kita di awal bulan ini kita mulai masa pandemi gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan bahwa data yang biru ini adalah jumlah ODIP yang eligible MMD. Tentu dengan MMD ini ada persyaratan tertentu yang memang harus terpenuhi. Salah satunya adalah viral load-nya tersupresi. Data yang merah adalah ARV yang 2 bulan, yang warna coklat itu adalah yang diberikan ARV 3 bulan. Dan berdasarkan data MMD, jumlah ODIP yang diberikan ARV lebih dari 1 bulan meningkat tiap bulannya ya. Kalau kita lihat di Januari, data yang eligible ini ada 1.178, yang diberikan MMD adalah 352. Pada saat kasus-kasus yang mulai meningkat atau pada saat COVID-19, kita lihat di bulan April bahwa data yang eligible ini adalah 1.211 ya. Kita lihat kalau di grafik ini 100% kita berikan MMD pada pasien yang memang eligible untuk diberikan MMD ya. Nah, terus meningkat untuk kasus-kasus yang MMD ini disesuaikan dengan ketentuan yang memang harus diberikan kepada pasien supaya bisa memenuhi persyaratan diberikan MMD. Kalau kita lihat di bulan Oktober, November, Desember ini cenderung kasus COVID mulai menurun, dan maka yang diberikan MMD juga menurun ya, trennya lebih menurun di akhir-akhir tahun. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat coverage pemberian ARV lebih dari 1 bulan terhadap ODIP yang mendapatkan ARV pada tahun 2020 di Jakarta Barat, berdasarkan data MMD terlihat cakupan klien yang eligible MMD sebanyak 13% ya. Di sini adalah kalau kita lihat yang eligible, yang jumlah ODIP yang mendapatkan ARV adalah ada 5.255.
Jumlah ODIP yang eligible MMD atau dengan pre-alter supresi adalah 695, 3% dari angka ODIP yang mendapatkan obat ARV ya. Sementara itu cakupan klien eligible yang diberikan MMD adalah sebesar 94% gitu ya. Jadi yang eligible untuk diberikan MMD ada 695, yang diberikan yang mendapatkan MMD adalah 652 ya. Jadi ini benar-benar luar biasa, dari yang eligible dan diberikan obat ARV adalah ada 94%. Sedangkan untuk cakupan klien yang mendapatkan MMD adalah sebanyak 12% dari ODIP yang mendapatkan obat. Kita lihat di sini adalah 5.255 jumlah ODIP yang mendapatkan ARV. ODIP yang diberikan ARV adalah 652. Jadi 12% dari total akses ARV di Jakarta Barat yang sudah mendapat pelayanan MMD. Lanjut. Nah, ini dari kesimpulan ini adalah terjadinya peningkatan jumlah ODIP yang mendapatkan ARV pada tahun 2020 sebesar 6% dibandingkan pada tahun 2019. Dari peningkatan angka tersebut, sebanyak 12% ODIP menggunakan mekanisme pengambilan obat lebih dari 1 bulan MMD pada tahun 2020. Dengan adanya program MMD dapat membantu pasien on ARV pada masa pandemi tetap mendapat pengobatan tanpa sering datang ke layanan. Hal ini mengurangi beban daya layanan dan juga resiko pasien terpapar COVID-19, dan juga ini adalah sebagai untuk mengurangi kasus-kasus loss to follow up yang ada di Jakarta Barat, sehingga di masa pandemi ini tetap ODIP bisa mengakses ARV tanpa dia datang ke layanan sesering mungkin. Akan tetapi untuk menilai efektivitas program MMD dalam peningkatan kepatuhan pengobatan diperlukan penelitian yang lebih lanjut lagi ya. Jadi untuk menilai kepatuhan ini harus diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Lanjut. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya presentasikan di dalam kegiatan ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eti Supriyati. Nah, Bapak Ibu semua yang hadir di ruang webinar Zoom ini, sudah kita cermati 4 pembicara. Saya akan memberikan sedikit resume agar kita bisa memancing untuk berdiskusi. Ibu Dr. Satiti menyampaikan bahwa penyakit infeksi menular seksual yang berupa sifilis itu yang paling beresiko ya Bu ya, paling beresiko terkena HIV. Nah, tetapi fakta yang lainnya adalah kasus HIV dari tahun ke tahun cenderung selalu naik dan tidak pernah turun, kecuali selama pandemi, mungkin karena ada social distancing dan pembatasan atau PPKM ya. Nah, kemudian ada ini Ibu Titi juga menyampaikan terkait sulitnya mendapatkan data. Data misalnya salah satunya data ibu hamil yang positif HIV, ternyata malah di puskesmas ya, data yang paling mudah didapat. Nah, tetapi untuk bisa sampai mendapatkan akses ke puskesmas itu pun juga perlu kita pikirkan bersama bagaimana rantai birokrasi yang harus kita cut off agar bisa mendapatkan data dengan cepat. Nah, yang menarik di Jogja ya Bu Titi ya, tadi datanya selama pandemi ini hanya ada 8 penderita HIV yang terkena COVID. Nah, apakah ini bisa kita simpulkan bahwa pelayanan terhadap para pasien HIV selama pandemi tetap bagus ya. Kemudian, nah tetapi nanti apa yang disampaikan oleh Bu Titi, ini ternyata ada beberapa counter dari hasil risetnya Mbak Catherine. Pertama, Mbak Catherine mendapatkan data dari hasil risetnya adanya keterbatasan tes HIV selama pandemi karena pemerintah cenderung lebih memprioritaskan kepada pasien COVID daripada pasien HIV. Kemudian COVID juga membuat para pasien HIV kesulitan mendapatkan pekerjaan, malah kehilangan pekerjaan. Akibatnya juga kehilangan tempat tinggal, dan kemudian selama pandemi mereka juga mengalami ketahanan pangan sehingga itu menurunkan imunitasnya. Nah, kemudian terakhir adalah dari Mbak Catherine dampak kesehatan jiwa dari para pasien pandemi. Nah,
Berikutnya dari Mbak Arina dari Jaringan Indonesia Positif itu menjelaskan tentang strategi. Nah, ini juga mungkin nanti akan menarik kalau kita diskusikan. Strategi untuk jangan sampai terjadi loss follow up ya. Pertama, pastikan pasien HIV mendapat layanan. Nah, yang kemudian yang kedua, ini mungkin relevan dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Titi tentang dokumentasi hasil penelusuran. Ini juga jadi kembali tentang data gitu ya. Betapa di Indonesia ini memang data sangat krusial untuk dibenahi. Nah, kemudian ada tantangan. Nah, ini juga mungkin masukan buat saya sebagai dosen komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Ada tantangannya adalah kecakapan berkomunikasi penelusur. Kalau kami, Bu Arina, di Unpad itu ada PUSLID, Pusat Penelitian Komunikasi Kesehatan. Nah, jadi hal-hal seperti kecakapan berkomunikasi, komunikasi lintas budaya antara penelusur dengan pasien itu juga memang menjadi bagian dari riset-riset kami. Nanti bisa kita diskusi lebih jauh ya. Nah, dari Bu Eti memaparkan data terutama bahwa MMD ini ternyata berhasil membantu pasien di masa pandemi untuk tetap mendapatkan layanan. Walaupun Bu Eti menekankan agar ada penelitian lanjutan untuk mengukur efektivitas dari MMD ini. Nah, setidaknya itu yang bisa saya singkat ya, saya singkat atau saya ringkas dari hasil presentasi para pembicara pada hari ini. Silahkan barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin juga pendapatnya. Bisa di kolom chat atau mungkin bisa langsung ya Mbak Nidia ya kalau memungkinkan. Kami persilahkan. Belum ada yang raise hand. Sambil menunggu mungkin pertanyaannya dari saya aja ya. Sambil menunggu peserta. Ini saya tertarik dengan pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Titi nih. Dr. Titi itu kan di Jogja ya. Ya. Mungkin Bu Eti yang di Jakarta, apakah ada pengaruh tidak antara karakteristik kota? Misalnya Jogja dengan Jakarta. Jakarta kan ibu kota ya. Karena kalau di Jakarta ternyata dianggap lebih sama ya, di Jogja juga cenderung lebih berhasil lah. Artinya pelayanan kesehatan tidak terlalu terganggu untuk pasien HIV walaupun sedang pandemi. Nah, tetapi tadi perlu dicermati dari Mbak Catherine tentang akuntabilitas karena ada banyak pasien COVID yang malah tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Jadi akurasi data lagi kembali. Nah, menurut Bu Titi dan Bu Eti ya, yang dua-duanya adalah murni klinis ya di dinas kesehatan, kira-kira kalau kita untuk memanage data kan kalau Mbak Arina dan Mbak Catherine itu dari NGO ya, nah ini kita dari pemerintah, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan tuh ya Mbak Titi dan Bu Eti? Silakan Bu Dokter. Baik, siapa dulu? Bu Dokter boleh, mangga silakan Bu Dokter. Baik, Bu Eti soalnya belum on cam. Ya. Jadi begini, kalau melihat bahwa data yang resmi itu kan dari Puskesmas itu berjenjang ke Dinas Kesehatan kemudian ke Kemenkes. Sedangkan rumah sakit itu persi. Itu sepertinya tidak wajib ya. Jadi harusnya ada koordinasi dari Persatuan Rumah Sakit ataupun dari Kemenkes untuk membuat form data yang sama dan itu wajib dilapor kemana, jadi jenjangnya jelas atau dalam bentuk online langsung ya, tetapi formatnya harus sama sehingga ada kewajiban yang sama dari layanan kesehatan di dalam pencatatan pelaporan. Bahkan saya sebenarnya berharap bahwa teman-teman yang praktek swasta pun bisa melaporkan dengan format yang ada secara online sehingga tergambar dengan jelas seluruh Indonesia, bukan hanya yang punya program, punya yang dikelola oleh pemerintah. Jadi banyak sekali mungkin rumah sakit swasta yang juga tidak melapor ya. Apalagi teman-teman di lapangan yang sebetulnya kalau boleh dibilang
teman yang praktek swasta mungkin pasiennya jauh lebih banyak dibanding di layanan itu seharinya gitu. Misalnya saya yang khusus untuk IMS itu orang sudah tahu saya dokter IMS itu mereka tidak datang ke rumah sakit apalagi pada saat pandemi. Mereka lebih menyukai langsung datang ke praktek karena takut datang ke rumah sakit. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya menurut saya tidak sulit ya kalau membuat suatu formulir atau suatu program pelaporan pencatatan yang online, saya kira kami tidak keberatan untuk mengisi. Hanya itu mungkin saya kurang tahu di atas bagaimana antara Persi dengan kemudian Kemenkes dan di lapangan yang swasta ini. Itu saja sih Bu Dokter, terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Bu Eti akan menambahkan, silakan Bu Eti. Baik, terima kasih Bu Epi. Kalau untuk pengolahan data semasa sebelum pandemi dan saat pandemi, kami tetap melaporkan karena layanan program HIV mempunyai kewajiban dalam sistem namanya sistem informasi HIV/AIDS, di mana sistem ini adalah memang ujung akhirnya adalah di Kemkes gitu. Jadi teman-teman layanan puskesmas ataupun rumah sakit, pemerintah ataupun swasta yang memang akses layanan HIV, misalkan tes HIV yang minimal tes HIV gitu ya, itu diaksesnya di SIHA. Jadi kami tiap bulan harus menarik data dari pelaporan teman-teman untuk Disudin. Nanti untuk tingkat dinas pun sama mempunyai username dan password sendiri untuk menarik data keterkaitan dengan data-data yang ada di wilayah. Nah, untuk data-data ini pun kami disupport oleh Epic, ada Timebond Staff di mana yang bisa membantu mengolah data-data yang ada di suku dinas kesehatan. Seperti itu Bu Epi. Ya, jadi mungkin menambahkan ya Bu Evi. Jadi kalau ada program baru ada laporan. Tetapi kalau tidak, maka dia tidak melapor. Nah, apakah ini bisa menggambarkan Indonesia? Kan tidak. Itu saja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Titi. Ini ada pertanyaan juga dari resen dari Pak Dr. Santoso ya. Mungkin nanti Pak Dr. Santoso Edi bisa juga melengkapi apa yang disampaikan Bu Titi dan Bu Eti, karena tadi kita reaktif ya Bu ya, cenderung reaktif kalau ada kasus, kalau ada, samalah di Jawa Barat juga sama, kasus kekerasan seksual misalnya baru ramai setelah muncul di sosial media. Nah ini juga kemudian aparat lah baru bertindak. Silakan Pak Dr. Santoso Edi, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini sejawat saya Dr. Titi. Jadi kalau kita bicara mengenai HIV/AIDS ya, terutama kalau mengenai ibu ya, ini yang kita khawatirkan nanti terdampak pada anak. Cuma kalau menurut saya persoalan jadi tambah rumit, terutama di daerah-daerah yang luas ya, jadi bukan perkotaan, kabupaten misalnya ya. Belum lagi kalau ada hambatan transportasi, kemudian kesadaran masyarakatnya untuk memeriksakan diri itu yang saya lihat di lapangan itu banyak yang ibu-ibu tuh memeriksakan kehamilannya justru pada akhir-akhir kehamilan ya, sehingga kita sulit sekali melakukan pencegahan ya. Apalagi kalau kita tahu untuk HIV itu minimal 6 bulan dia minum obat baru kita bisa berani melakukan persalinan yang spontan gitu ya. Jadi selain itu juga memang pendataan jadi masalah, selain juga sistem rujukan. Jadi pendataan itu memang harusnya bukan hanya pendataan, tapi pengobatan, pendataan, segalanya harus dibikin simple ya, karena dengan bikin simple orang cenderung lebih mudah untuk melaporkan satu kasus gitu ya. Jadi kalau menurut saya memang Kemenkes ini sudah saatnya melakukan simplifikasi dalam hal pendataan, pengobatan, bahkan peningkatan kapasitas ya dari petugas kesehatannya. Jadi semakin ribet, semakin sulit kita mencapai hasil yang kita harapkan. Nah, kemudian juga
kita tahu bahwa HIV ini sekarang kan cuma 0,28% dari populasi. Jadi rasanya kita harus mulai memikirkan bagaimana kita bisa melakukan pencegahan itu lebih besar daripada upaya-upaya yang lain gitu ya. Karena pencegahan itu dilakukan pada dua kutub ya. Pertama untuk orang yang belum terpapar, remaja misalnya ya. Dan yang kedua untuk orang yang sudah terpapar, bagaimana dia bisa cepat mengakses ARV. Karena dengan dia mengakses HIV, makanya kemudian penyakitnya bisa dikendalikan, orangnya tambah sehat, dan yang lebih penting bisa menghentikan penularan. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Santoso Edi. Ini ada dari Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, nggak bisa raise hand, tapi masih bisa speakernya menyala kan untuk bicara. Bisa on cam kah Pak Ahmad? Baik Bu, terima kasih. Ya, silakan. Saya komputernya jadul, nggak ada raise hand-nya. Untuk Bu Arina dan Bu Eti, saya tadi melihat ada singkatan ARK, Alfa Romeo Kilo, tapi pada Bu Eti disebut ARK itu aplikasi rekap kohort, tapi di Bu Arina disebutnya analisa retensi dan kepatuhan. Ini mengacu kepada hal yang sama atau memang ada dua istilah yang berbeda. Itu satu. Kemudian untuk Ibu Eti, naik turunnya MMD itu apakah bisa dipengaruhi atau diketahui dari analisa penelitian Bu Eti itu pengaruh dari logistik. Jadi ketika satu layanan logistiknya memang kurang, kan dia akan berkurang. Apa itu bisa diketahui. Kemudian untuk Bu Arina, keduanya penelitiannya bagus-bagus sekali, saya senang mengikutinya. Untuk Bu Arina, mudah-mudahan ya nanti ada penelitian, karena loss to follow up itu tidak hanya dilakukan oleh seperti yang diteliti oleh Bu Arina, tetapi ada banyak komponen, ada warga peduli AIDS, ada KDS, kelompok dukungan sebaya, ada LSM, dan ada lagi dukungan dari Pemda DKI. Kalau itu nanti ke depan bisa menjadi satu kesatuan di dalam reporting dari Dinas Kesehatan, di mana Bu Eti in charge, itu akan lebih bagus. Terima kasih. Pak Ahmad, terima kasih ya. Ini masukan dan sekaligus pertanyaan ya, nanti dijawab oleh Bu Eti dan Bu Arina. Dan selanjutnya nanti Bu Titi siap-siap dengan pertanyaan dari NTT. Siapa ini? Rian. Oh, sorry, NTB tentang stigma. Silakan pertanyaan Pak Ahmad dulu, mangga Bu Eti atau Mbak Arina dulu. Baik, terima kasih. Mungkin saya dulu, Mbak Arina. Baik. Ya, terima kasih Pak Topik sudah hadir juga di sini. Keterkaitan ARK adalah aplikasi rekap kohort, itu memang udah ada di Kemkes, yaitu standar aplikasi itu yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, yang biasa kami pergunakan untuk menarik data-data keterkaitan dengan pelaporan yang ada di sistem informasi HIV/AIDS punya Kemkes gitu Pak Topik. Dan tadi keterkaitan turun naiknya MMD itu apakah dipengaruhi dengan ketersediaan obat? MMD ini yang sudah berjalan saat ini adalah untuk 2 bulan, dan tentu pemberian MMD ini adalah mempunyai syarat-syarat tertentu, adalah bahwa pasien ini dia sudah minimal 1 tahun pengobatan, terus kepatuhan minum obatnya pun bagus, edarannya sama, dia viralnya tidak tersupresi. Nah, sepertinya itu Pak Topik. Jadi yang mempengaruhi mungkin fluktuasinya bisa saja ketika dia di MMD dia tidak patuh lagi, karena MMD ini kita tidak bisa memberikan terus-menerus, di mana diberikan MMD 2 bulan atau 3 bulan, nanti di bulan berikutnya dia harus datang gitu ya. Dan di masa MMD
ODIP ini harus lapor atau telemedicine yang memang dilakukan melalui WhatsApp dengan petugas kesehatan. Nah, itu seperti itu Pak Taufik. Jadi diberikan MMB 2 bulan atau 3 bulan, kita melihat juga stok obat yang tersedia. Kalau memang stok obatnya yang tersedia atau tidak memungkinkan diberikan untuk 3 bulan, maka cukup diberikan 2 bulan. Seperti itu Pak Taufik. Saya kembalikan ke Bu Evi. Gimana Pak Taufik? Sudah puas, cukup, atau akan dilanjut di Kopdar nanti sambil kopi darat sambil diskusi? Atur nuhun Bu. Ya, sama-sama Pak Taufik. Nah, ini pertanyaan yang kedua untuk Bu Arina ya tadi ya, masih ada dari Pak Taufik, dan mungkin Bu Arina bisa sekalian menjawab pertanyaan dari Rian NTB tentang penerapan sehati, biar sekaligus gitu. Silakan Mbak Arina. Terima kasih Ibu. Saya jawab pertanyaan Bapak dulu ya, Bapaknya. Jadi ARK yang saya maksud dengan yang dimaksud Bu Eti itu adalah ARK yang sama Pak. Cuman penyebutannya aja lain, berbeda gitu ya. Lalu selanjutnya saya juga minta maaf Pak, karena memang dalam beberapa bulan ini, sekitar 2 atau 3 bulan, jadi KPA itu sudah ikut membantu dalam penelusuran melalui Warga Peduli AIDS ya Pak. Jadi sudah beberapa bulan ini sudah ikut membantu, tapi saya tadi lupa menyebutkan, mohon maaf Pak Taufik. Ya semoga dengan membantunya teman-teman KPA ya bisa meningkatkan kembalinya teman-teman yang sudah lost follow up untuk kembali ke layanan ya Pak. Yaitu lalu selanjutnya saya jawab dari Bang Rian nih, Bang Rian dari NTB. Halo Bang Rian. Nah, pertanyaan itu setelah diterapkan, apakah aplikasi strategi yang disebut di lapangan? Nah, tentu aja ini ada kelebihannya, Bang. Jadi sebenarnya data ini nanti akan tersinkronisasi gitu. Jadi karena ini masih pilot project ya, sifatnya masih di Jakarta dulu. Walaupun tahun depan itu akan kita kembangkan di beberapa kota di Jabodetabek. Jadi harapannya nanti karena ada kemungkinan seperti ini, kelebihannya itu kalau semua data dari Jabodetabek gitu ya sudah kekumpul nih semua di dalam Sehati database nih. Nah, jadi kemungkinan kalau misalnya pasien ini ternyata nggak ngelapor ke layanan, tapi dia pindah ke layanan lain gitu. Jadi bisa dicek nih di sini. Sebenarnya dia sudah rujuk keluar gitu. Oke, maaf untuk presenter yang mana ini pertanyaannya. Oke. Ini saya pertanyaan yang di chat ini untuk yang Mbak Aliul Hidayat, bukan Mbak Rina. Mbak Rina lanjut, sorry. Oke, Ibu. Terima kasih. Nah, jadi keunggulannya mungkin itu, Bang. Dan kalau kelemahannya ini sendiri sih, saya rasa ya terkait sinyal internet juga belum merata ya di Indonesia gitu. Kalau mau diterapkan di seluruh Indonesia, jadi itu mungkin tantangan ke depannya. Gimana supaya Sehati database ini atau mungkin strategi Sehati ini bisa diterapkan di merata di seluruh pelosok Indonesia. Tapi kalau untuk strateginya sendiri sebenarnya bisa sih diadopsi di daerah lain gitu. Jadi karena kan strategi ini nggak menuntut kita untuk punya internet gitu kan. Kalau strateginya boleh diadopsi di tempat lain, tapi mungkin kalau di Sehati database-nya ini tantangannya koneksi internet kali ya, yang akan jadi tantangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya Pak Ahmad Taufik dan Rian. Silakan Bu Dr. Titi, tentang stigma nih masih dari NTB pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Evi. Salam kenal juga, ini Kak Rian dari NTB. Jadi kangen juga saya ke NTB karena pernah dinas di sana 5 tahun ya. Jadi dokter umum. Mengenai stigma dan diskriminasi, saya kira ini saya sedang jalan untuk risetnya. Namun sepintas kalau kita lihat kayaknya masih ada sih ya. Kita lihat saja kenapa kalau di layanan itu klinik jantung jelas ditulis ya. Klinik selalu tertulis dengan jelas. Tapi kenapa kalau HIV tidak berani?
tidak berani. Itu sebenarnya kan kita menganggap kalau orang-orang tertentu, medis tertentu, ya nggak semua petugas medis itu menganggap bahwa HIV ya seperti penyakit yang lain gitu. Nah, tetapi juga stigma ini sebetulnya masih ada, atau diskriminasi ini juga ada di petugas kesehatan sendiri ya. Di samping teman-teman itu, teman-teman ODA juga khawatir bahwa dia tidak dilayani dengan baik dari teman-teman di kesehatan sendiri, belum semua juga bisa loh atau mau melayani teman-teman. Jadi saya kira stigma dan diskriminasi ini harus pelan-pelan kita kikis, dan kalau kita menganggap penyakit ini seperti yang lain-lain, tidak perlu ada program-program khusus misalnya, kita anggap sama, saya kira akan apa ya kita anggap biasa. Rupanya kita udah dilepas dari breakout room ya. Jadi jawaban saya terdengar enggak ya tadi? Ibu Evi masih mute? Iya, tadi jawaban Ibu Satiti masih terdengar, Ibu. Baik, terima kasih.